Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh berjumpa. Ya, pada hari ini sudah 2 minggu saya izin karena melihat orang tua dan puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa sehingga saya boleh tiba di tempat ini dalam keadaan yang selamat. Ya, kembali pada pagi hari ini kita yakin dan percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita tangkap firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Oleh sebab itu mari, jangan biarkan firman Tuhan itu berlalu begitu saja. Tetapi benar-benar firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kita, bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kita ya. Pada pagi hari ini kembali saya akan belajar, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Sekali lagi 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Kalau sudah ketemu kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun 2023, ya, itu kan seringkali terdengar seruan, baik itu dari Presiden maupun Bapak Gembala kita juga mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang kelam. Tapi kita bersyukur, ini sudah menginjak akhir di bulan ketiga. Ya, kita tahu pertolongan Tuhan itu luar biasa. Dari bulan Januari, Februari sampai Maret ini, Tuhan sudah luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, Dia bekerja dengan luar biasa. Di sini dikatakan bahwa kalau kita baca di dalam ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23. Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya. Jadi rahmat Tuhan itu selalu baru di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu selalu baru dalam kehidupan kita. Baik itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Ya, kalau pada pagi hari ini kita boleh kuat, itu juga karena kasih karunia Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena masih di tahun 2023 ini kan masih baru menginjak bulan Maret, masih ada beberapa bulan lagi yang harus kita lalui. Tapi kalau kita baca tadi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ayat ini mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara seringkali dengar. Ya. Tetapi seringkali orang hanya baca ayat pertamanya. Ya, di sini dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan oleh Allah. Tetapi lupa akhir dari katanya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Itu semua yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kita dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati itu akan disediakan oleh Tuhan, oleh Allah, tetapi bagi yang mengasihi Dia, bagi yang mengasihi Tuhan, bagi yang mengasihi Allah. Jadi itu tidak semua orang akan dapat janji ini. Ya. Karena apa? Ada orang yang tidak mengasihi Tuhan, ada orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, memang seringkali kan orang bilang, saya itu mengasihi Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tetapi mengasihi Tuhan itu hanya dari mulut, bukan dari dasar hati. Ya, kelakuannya kelakuan duniawi, perkataannya kadang-kadang perkataan duniawi. Seringkali khawatir. Ya, kalau kita khawatir, kita takut, itu tidak mengasihi Tuhan. Kalau kita sering mengeluh, tidak bersyukur, itu juga tidak mengasihi Tuhan. Sebab itu kita mau belajar. Kalau kita ingin 1 Korintus 2 ayat 9 ini kita bisa raih,
kita bisa dapat ya apa yang Tuhan sediakan. Istilahnya kalau saya kasih namanya itu surprise, kejutan. Ya toh, kejutan, suatu kejutan. Kan apa? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan, Tuhan kasih. Itu berarti suatu surprise, ya, suatu kejutan. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi. Ya, nah kejutan yang dari Tuhan itu akan bisa kita raih kalau kita mengasihi Tuhan. Nah, sekarang pada pagi hari ini sama-sama saya dan saudara akan mengoreksi diri kita. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita? Kasih Tuhan itu kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita setia beribadah. Kita suka memuji muliakan nama Tuhan. Kita buah-buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Bahkan kita bisa mengasihi sesama kita. Itu juga adalah mengasihi Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita mau berjuang supaya benar-benar kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita sehingga benar-benar juga kita bisa mengasihi Tuhan, ya. Sehingga kita benar-benar bisa dapat suatu kejutan yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita lihat tadi di dalam, sekali lagi saya baca ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Ya, ini adalah sesuatu kalau ada tiga hal, ya. Karena apa? Seperti tadi saya bilang, itu adalah suatu surprise, ada suatu kejutan. Ya, sesuatu yang pertama adalah tidak masuk akal, mustahil. Ya, dari ayat ini tadi, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu pertama-tama adalah sesuatu hal yang mustahil. Betul? Ya kan? Gak kepikir oleh kita, dapat sesuatu. Ya. Nah, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita boleh baca janji Tuhan di dalam Lukas 1 ayat yang ke-37, ayat yang seringkali mungkin Bapak Ibu Saudara dengar, kita akan baca sama-sama ya. Injil Lukas 1 ayat yang ke-37. 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Karena apa? Allah yang kita sembah ini menciptakan semua yang ada di dalam dunia ini. Hal-hal yang tidak mungkin bisa Allah jadikan. Ya, jadi kita jangan berpikir, nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin, tetapi sekali lagi, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya boleh saksikan kemarin itu, saya rindu sekali punya tab, ya, karena kalau di tab itu bisa catat-catat firman khotbah-khotbah begitu ya. Saya bilang Tuhan, saya rindu punya tab. Ya, di taburan itu saya tulis, saya rindu punya tab. Karena kalau saya pakai HP bisa sih catat, cuma catatannya terbatas karena kecil-kecil kan, tulisannya kecil-kecil. Jadi cuma saya rindu. Dan saya katakan kemarin pas waktu di Jakarta, saya dapat berkat. Waktu saya dapat berkat, saya bilang, dengan berkat ini saya mau beli tab. Ya, sesuai dengan yang saya dapat itu, uang yang saya dapat itu, berkat yang saya dapat. Ketika saya bilang kepada seseorang, saya mau beli tab ya, supaya kalau saya mau khotbah atau mau ada dengar firman Tuhan, saya bisa catat-catat, supaya kalau saya bawa buku, kan susah kalau saya catat di buku. Dan yang luar biasa apa? Saya hanya pikir, tab biasa aja, tetapi yang luar biasa, Tuhan kasih melalui orang itu tab yang lebih daripada saya pikirkan. Ya, istilahnya lebih mahal dari apa yang saya pikirkan. Ya, dan saya bersyukur, luar biasa ya. Ini hasil doa dari doa puasa, hasil doa dari taburan awal tahun. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin ada suatu keinginan, jangan kita berpikir, mustahil, gak mungkin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kaya.
Allah yang bisa menyediakan. Ya, sebelum kita meminta kepada Tuhan, Tuhan itu sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, seperti seorang anak. Misalnya itu anak sepatunya rusak, ya kebuka begitu. Mama papanya akan diam saja. Mungkin kalau anaknya itu belum bilang, biarin aja, oh masih bisa dipakai. Tetapi dia tahu, orang tua itu tahu kalau anak itu butuh sepatu. Ya. Tetapi ketika anak itu bilang, Pa, Ma, sepatu saya sudah rusak, boleh nggak saya dibeliin sepatu? Bah, baru mama papanya baru belikan. Nah begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu hati kita, keinginan kita itu apa, kita butuh apa. Tuhan tahu semuanya, tetapi tinggal kita utarakan kepada Tuhan. Kita doakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Jadi mari, sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Boleh katakan kiri kanan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan mengerjakan segala. Amin. Ya, ayat ini ayat yang luar biasa. Ya, selalu teringat. Ini pendek juga kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi selalu katakan, pikirkan dan selalu katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka terjadilah sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka terjadilah hal yang bagi kita mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Kemudian dari ayat ini kita boleh belajar juga. Hal yang kedua selain bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, sesuatu yang sukar atau sesuatu yang kecil peluangnya. Seringkali kan kita pikir, sangat sukar. Kalau mau mengadakan bisnis peluangnya itu sangat kecil. Jangan punya pikiran seperti itu. Ya, kalau kita boleh baca di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Sekali lagi, Efesus 3 ayat yang ke-20. 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi percaya, bersama dengan Tuhan kita memperoleh sesuatu hal yang tidak mustahil. Ya, di sini sekali lagi dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Jadi kita sudah berdoa, kita sudah pikirkan, tetapi mungkin cuma kecil. Ya seperti tadi saya hanya pengen tap yang biasa-biasa saja, tetapi Tuhan tahu kebutuhan saya. Jadi Tuhan bisa mengadakan jauh yang berikan kepada saya itu yang saya pikirkan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara mari percaya bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara inginkan, pikirkan, itu Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu jauh dari apa yang kita pikirkan. Karena apa? Allah kita adalah Allah yang hebat. Amin. Nah kemudian hal yang ketiga juga di ayat yang tadi dikatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang kreatif. Ya. Salah satu contoh adalah kalau kita boleh baca di dalam Yohanes 2 ayat yang enggak usah ya. Yohanes 2 ayat yang 1 sampai yang ke-11 tentang perjamuan perkawinan di Kana. Ya. Ketika pesta diadakan dan kehabisan air anggur, mereka bingung. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan lihat, Tuhan tahu kebutuhan. Tuhan itu kreatif. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh pengantin itu. Ya, sehingga hanya air biasa saja bisa diubah menjadi anggur. Bahkan dikatakan anggur yang lezat lebih daripada yang pertama-tama disediakan. Ya, jadi Allah kita ini adalah Allah yang kreatif. Allah yang bisa mengadakan segala sesuatu. Ya, jadi jangan batasi kuasa Tuhan.
Sekali lagi, jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan sesuatu hal yang kreatif ya di dalam kehidupan kita. Sebab itu mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kemampuan kita, dengan pola pikir kita mungkin akan bisa menjadi lemah. Tetapi mari kita punya pemikiran hanya kepada Tuhan. Kita punya pemikiran bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang mampu berbuat sesuatu hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Kalau kita boleh baca di dalam salah satu contoh, kisah tentang Abraham, kita baca aja di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-17. Kejadian 17 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama kembali ya. 2, 3. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ya, kita tahu sini, Abraham itu ketika Tuhan katakan, kamu akan punya anak dengan Sarah. Tetapi di sini dikatakan, saya baca sekali lagi, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Dia hanya berkata dalam hatinya ya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Jadi kalau dipikir-pikir ini seorang kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, 100 tahun dan 90 tahun. Bisa nggak punya anak? Tapi di sini hal yang luar biasa. Bahwa sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, ketika Abraham setia kepada Tuhan, ketika Abraham ini mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka bagi Abraham itu adalah hal yang mustahil untuk dia bisa memiliki anak. Karena dia sudah berumur 100 tahun dan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Ya, mustahil. Tetapi sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan itu Tuhan yang kreatif ya. Tuhan bisa akhirnya si Sarah ini bisa melahirkan seorang anak yang akhirnya dikasih nama namanya Ishak. Jadi mari di tahun 2023 ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mari pegang janji Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan akan sediakan bagi kita. Tetapi ingat, yang terakhir, kata-kata yang terakhir, bagi yang mengasihi Dia. Jadi mari, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2023 ini, berjuang untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Setia beribadah kepada Tuhan, setia untuk bisa meraih berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Kita raih janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, bukan hanya mulut kita, tetapi kita kalau kita mengasihi Tuhan itu bisa dilihat oleh orang lain juga. Ya. Tandanya tadi seperti tadi, kita setia beribadah, kita memuji nama Tuhan, dari mulut kita selalu keluar ucapan syukur, bukan keluhan. Tidak merasa khawatir. Kita terlalu berharap hanya kepada Tuhan. Memprioritaskan Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Itu kelihatan dari tingkah laku kita. Ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, maka ada dua hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita bisa baca di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25 dan 26. Kitab Yoel 2 ayat yang ke-25 dan 26. Kita akan baca sama-sama ya. Yoel 2 ayat yang 25 dan 26. 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Satu lagi di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-38. Yohanes 4 ayat 38. 2, 3. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan,
Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Hal yang luar biasa. Janji Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ya, di sini dikatakan pertama tadi di dalam Yoel dikatakan Tuhan akan memulihkan yang terhilang di dalam kehidupan kita. Sesuatu mungkin kita nggak peka atau sesuatu hal yang hilang di dalam kehidupan kita, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita, Tuhan akan pulihkan di dalam kehidupan kita. Dan di sini di ayat Yohanes 4 ayat 38 dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi bahkan apa yang kita tabur akan kita tuai karena Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Sebab itu sekali lagi, mari berjuanglah, teruslah mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Ya, walaupun mungkin kayak tadi cuaca hujan, ya, cuaca hujan itu tidak akan bisa menghalangi kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kalau ada jam-jam doa, mari berjuang, ya, walaupun lelah, tapi saya yakin percaya. Seperti 1 Korintus 15 ayat 58 katakan, segala jerih payah kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus akan memberkati dalam kehidupan kita. Sekali lagi, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita timbul di dalam hati kita, itu Tuhan akan sediakan bagi yang mengasihi Tuhan. Ya. Salah satu contoh juga, ketika kemarin saya berangkat ke Jakarta itu karena melihat mama saya. Mama saya kemarin itu pada tanggal 6 Maret ya, berulang tahun 85 dan cici saya bilang datang kalau boleh sama-sama datang untuk bersyukur. Karena sebelum saya datang, seperti mungkin saya sudah saksikan di Pelwap ya, di Pelwap dan Pelprip, bahwa mama saya ini ada sakit katarak, mata katarak. Sehingga ketika mau ya karena sudah berumur susah juga ya, karena ketika mau jalan susah, mau ketemu dokter langsung takut. Kalau takut kan langsung tensi tinggi. Jadi tidak bisa diapa-apain. Dan ketika itu saya telepon, cuma mama bilang, waduh saya sekarang sudah gak bisa baca-baca WA lagi. Biasanya mama itu aktif sekali baca WA, buka-buka YouTube untuk dengar-dengar firman Tuhan. Ya. Jadi ketika saya dengar itu, saya sedih juga. Aduh kasihan juga. Terus saya tanya ke cici saya, mama bisa lihat misalnya lihat barang atau lihat orang, bisa lihat kayaknya cuma samar-samar. Jadi saya bilang ke Bapak Gembala, aduh saya harus pergi melihat gitu ya. Supaya saya pikir kalau mama gak bisa lihat, saya sedih juga nggak bisa lihat gitu ya. Jadi saya berangkat, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan adakah mukjizat? Karena saya lihat mama itu di usia 85 ini setia sekali. Ya, dia bayar perpuluhan, dia setia sekali memuji nama Tuhan. Bahkan dia suka sekali dengar firman-firman Tuhan dari YouTube. Jadi ketika kan kalau di Bekasi kan pakai ada siaran melalui YouTube. Jadi dia dengar-dengar, nggak pergi ke gereja karena kaki nggak kuat. Jadi dia di rumah dengar-dengar gitu. Dan saya lihat bahkan waktu doa puasa 40 hari, mama ikut. Saya bilang, sudah umur 85 masih ikut lagi doa puasa. Ya pagi-pagi sahur, buka ya sekitar jam 2 atau jam 3. Dan kuat, mama, cici itu sudah bilang, sudah ada ma, gak usah ikut, nanti enggak, saya harus ikut. Dan benar, 40 hari itu tidak ada yang terlewati, mama tetap puasa. Dan hal yang luar biasa yang terjadi, seperti janji firman Tuhan ini dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ketika saya datang, saya datang, cici cuma bilang, luar biasa. Coba baca di WA, kan kita ada grup WA, grup keluarga. Ketika cici ada tulis ayat, mama jawab tulis, bisa tulis tiba-tiba. Amin. Wah luar biasa, saya bilang, oh terima kasih Tuhan.
Tuhan adakan mujizat yang luar biasa. Ya, ketika saya ke sana, ketika saya tiba di sana, Mama sudah pegang-pegang itu tab-nya. Dia pegang-pegang tab dan dia bisa buka YouTube, bisa lihat ini. Cuma memang rada-rada kabur-kabur begitu ya. Tetapi saya bilang terima kasih Tuhan, inilah hal yang luar biasa. Itu tandanya mujizat terjadi di dalam kehidupan Mama. Karena apa? Mama mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Di usia yang sudah tua, 85 tahun. Tapi Mama mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Mama mau tetap setia memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mama mau tetap berpuasa. Ya, melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan. Selagi kita masih diberikan kekuatan. Selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kasih Tuhan. Kalau kita mengasihi sesama itu terbatas. Ya, kasih kepada sesama itu mungkin akan pudar. Tapi kasih kita kepada Tuhan itu tidak akan pudar. Kita semakin mengasihi Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin mengasihi kita. Amin. Jadi sekali lagi, mari teruslah berjuang di tahun 2023 ini. Walaupun mungkin orang prediksi bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat sulit. Kalau kita pegang janji Tuhan, saya harus mengasihi Tuhan. Saya harus memprioritaskan Tuhan. Saya harus setia beribadah kepada Tuhan. Saya harus memuji muliakan nama Tuhan. Saya harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya harus bertobat, tidak melakukan untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meninggalkan dosa. Maka saya yakin dan percaya firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 akan Bapak Ibu Saudara raih. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh manusia, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan akan sediakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari terus berjuang, berjalan bersama dengan Tuhan. Bangkitkan iman kita bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, saya akan menang kemenangan. Seperti tadi di dalam Yohanes 4 ayat 38. Kalau kita menabur, ya, walaupun kita mungkin tidak menabur, tapi kita akan menuai. Itu seizin perkenanan dari Tuhan. Ya, sebab itu sekali lagi, mari, boleh katakan kepada kiri kanan, katakan berjuang kasihilah Tuhan kita. Amin. Ya, perkataan Bapak Ibu Saudara itu didengar oleh Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ya mungkin secara manusia kita tidak mampu, tapi saya percaya kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, maka kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita bisa mengasihi keluarga kita, maka kita juga bisa mengasihi Tuhan. Ya, salib seperti tadi lagu-lagu tentang pengorbanan salib. Ya, salib itu ada ke atas dan ke samping. Kita ke atas mengasihi Tuhan, ke samping kita mengasihi manusia. Ya, jadi sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pada pagi hari ini, raihlah janji-janji Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan itu ya dan amin. Teruslah berjuang, kasihilah Tuhan lebih daripada segala-galanya. Amin. Itu saja kebenaran firman Tuhan dan saya serahkan kepada Bapak Gembala.